Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Anwar Wijaya dari kelas TI 22D. Di sini saya akan memaparkan tentang material plastik dan prosesnya. Di sini ada sifat plastik. Di sini ada beberapa sifat plastik. Yang pertama itu ada ringan, berat jenisnya 1,1 sampai 1,6. Atau logam miligram sama dengan 1,75. Ada tahan kelembaban dan tahan korosi. Ada kekuatan dielektrik yang baik, transparan atau berwarna, daya rendam dan getaran yang baik, lebih mudah dibentuk dibandingkan logam, ada kekuatan lebih rendah daripada logam, dan yang terakhir, tidak tahan panas dan stabilitas dimensi rendah. Di sini ada bahan baku plastik. Bahan baku plastik di sini ada 3 jenis, yaitu berbagai produk pertanian, ada mineral, ada bahan organik, dan ada bahan tambahan. Untuk bahan organik tersendiri yaitu ada batu bara, gas alam, minyak bumi, batu kapur, silika, belerang. Dan untuk bahan tambahan yaitu ada zat pewarna, ada pelarut, ada pelumas atau filter, ada plastiser dan pengisi. Di sini ada bahan pengisi yaitu bubuk kayu, ada kapas, ada serbuk logam, ada serat grafit, ada serat gelas, dan lain-lain. Untuk fungsi bahan pengisi, di sini ada mengurangi harga, menurunkan pengurutan, meningkatkan daya tahan panas, dan meningkatkan kuat impak dan sifat mekanik lainnya. Di sini ada jenis plastik, dan jenis plastik sendiri ada 2, yaitu ada plastik thermosetting dan plastik termoplastik. Untuk plastik thermosetting yaitu plastik yang dalam proses pembentukannya memerlukan panas untuk menggunakan bahan plastiknya. Dan dengan menambahkan unsur kimia tertentu akan menimbulkan perubahan kimiawi yaitu polimerisasi. Sesudah itu plastik mengeras dan tidak akan menjadi lunak walaupun dipanaskan kembali. Contohnya seperti fenolik, resin furan, ada silikon, asen amino, epoksida, dan lain-lain. Plastik termoplastik yaitu plastik yang akan menjadi lunak bila menerima pemanasan dan menjadi keras bila suhu turun kembali. Karena itu termoplastik mudah dibentuk dan dapat didaur ulang beberapa kali dan melakukan pemanasan setiap kali membentuknya. Nah, di sini untuk simpelnya untuk perbedaan dari plastik termoplastik yaitu cenderung untuk dalam pengolahannya yaitu ada yang lunak dan ada yang keras. Di sini ada contohnya itu ya, ada resin akrilik, ada nilon, polietilen, dan resin vinil. Untuk perbedaan plastik thermosetting dengan termoplastik. Nah, ini untuk perbedaannya dari plastik thermoset dan plastik termoplastik. Untuk plastik thermosetting yaitu tidak dapat didaur ulang, ada reaksi pengeras cepat, dipasarkan dalam bentuk cairan atau campuran yang terpolimerisasi sebagian. Dan untuk termoplastik itu ada dapat didaur ulang, reaksi pengeras lambat, dipasarkan dalam bentuk butiran dan dicampur dalam keadaan padat. Cara pemprosesan bahan. Dan di sini ada cara untuk memprosesnya, yaitu untuk memperoleh sifat-sifat tertentu, bahan plastik biasanya dicampur dengan bahan-bahan penambah atau aditif. Bahan campuran biasanya terdiri dari resin, stabilizer, pewarna, plastiser, dan pengisi. Di sini ada pra pembentukan. Sebelum dimasukkan ke dalam mesin cetak, bahan yang telah dicampur biasanya dicetak dahulu dalam bentuk awal atau pra pembentuk atau preforming.
Untuk bahan termoplastik, pembentukan dilakukan dengan mencetak bahan mendekati bentuk rongga cetakan dengan berat jenis yang sama, berarti volumenya juga sama, sehingga dapat menghemat bahan baku dan mempercepat proses. Untuk bahan thermosetting, pembentukan dilakukan dengan mencetak dingin bahan dalam bentuk pelet tanpa pengolahan pendahuluan. Di sini ada proses pencetakan atau cetak tekan. Di sini untuk cetakan logam dipanaskan yaitu sebesar 120 sampai 205 Celcius. Dan bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke dalam cetakan sehingga bahan menjadi lunak. Cetakan ditutup dan planyer ditekan dari 0,7 sampai 55 MPa. Bahan mengalir mengisi rongga cetak dan bahan mengeras dan produk jadi. Di sini ada sampel atau contohnya, yaitu ada di sini ada player cetakan, di sini ada pen, ada bahan yang akan dicetak. Jadi ini mungkin dimasukkan dan cetakan terbuka, player, dan di sini ada player cetakan dan rongga cetakan dan cetakan tertutup. Jadi untuk di gambar ini dia akan masuk ke dalam cetakan ini dan cetakan dan tertutup dan akan bahan untuk menjadi mengeras dan mungkin produknya akan jadi. Sini ada lanjut, ada cetak transfer. Cetak transfer sendiri yaitu ada bahan dalam bentuk serbuk atau prabentuk dimasukkan ke ruang pemanas di atas rongga cetakan dan ditekan. Bahan mengalami plastisasi akibat panas dan tekanan. Setelah menjadi cair, kemudian diinjeksikan ke dalam rongga cetakan. Bahan mengalami pengeras produk jadi. Di sini ada untuk sampelnya, gambarnya itu ada. Di sini adalah bahan cetak untuk produk. Di sini ada penekan. Ini untuk saluran pemanas, ada rongga cetakan. Dan di sini proses terjadinya untuk tekanan terhadap produk yang akan jadi. Di sini ada gerakan mesin cetaknya. Untuk lanjut, cetak injeksi bahan termoplastik. Nah, di sini ada bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan. Dilanjut dengan gaya gravitasi bahan masuk ke ruang pemanas. Setelah melalui alat pengukur, akibat pemanasan 120 sampai 260 Celcius, bahan mengalami plastisasi dan kemudian diinjeksikan ke dalam cetakan tertutup dengan tekanan cukup besar, sekitar 200 MPa. Produk cetak mengeras di bawah pengaruh pendinginan air, penekanan ditarik dan produk dikeluarkan. Di sini juga ada sampel gambar untuk pencetakan termoplastik. Di sini ada bahan plastik atau materialnya. Ini ada pengumpan atau wadah untuk dimasukkannya bahan plastik. Lalu ada bahan yang diumpankan yang diukur dengan teliti. Mungkin ini ada untuk prosesnya, dan di sini ada corong penyebar, ada sprue, dan di sini ada saluran pendinginan. Di sini cetakannya dan benda cetak, dan di sini untuk produk jadinya. Lanjut, nah di sini ada diagram tekanan waktu cetak. Injeksi. Di sini ada untuk gambar ketiga itu pressure time, diagram of injection, molding. Untuk A, cavity filling period. Untuk B, pressure resize. Untuk C, post pressure period. Untuk D, unloading. The A, cooling till chilling. The F, cooling till the mold is opened. Untuk G, residual pressure.
Di sini ada cetak injeksi bahan thermosetting. Ada beberapa tahap untuk cetakan injeksi bahan thermosetting, yaitu ada bahan cetak dimasukkan ke ruang pengumpan dengan gaya gravitasi masuk ke dalam rongga tabung dan didorong ke depan oleh ulir yang berputar dan sekaligus dipanaskan. Akibat pemanasan, bahan di depan ulir mengalami plastisasi dan masih tertahan oleh planyer sampai jumlah bahan tertentu. Planyer pun turun dan ulir memaksa bahan memasuki ruang transfer. Lalu bahan ditekan memasuki ruang cetakan, bahan mengalami pengerasan dan produk pun jadi. Di sini ada sampelnya, gambar sampel, ada cetakannya, ada pengumpalannya, tidak jauh beda dengan yang tadi. Ini ada produknya, ada bahan jumlah tertentu, bahan mengisi ruang transfer. Lanjut. Di sini ada ekstrus. Bahan cetak dalam bentuk serbuk atau butiran dimasukkan ke ruang pengumpan. Bahan digerakkan masuk ke ruang pemanas oleh skrup spiral sehingga menjadi massa yang kental. Bahan ditekan melalui cetakan tonti. Produk yang dihasilkan didinginkan dengan udara, air atau permukaan yang dingin. Produk mengeras selama berada di atas ban berjalan. Di sini ada contohnya lagi. Dan untuk di sini ada pengumpannya lagi. Di sini ada materialnya, dan material ini akan memasuki ke dalam mesin ini dan bentuknya spiral, dia memutar mungkin ya, dan produksi instruksi nanti dia keluar ke daerah sini dan produk pun jadi. Ada pelapisan instruksi. Lembaran kertas atau kain atau logam digerakkan dengan berapa roll. Di sini ada gambarnya seperti roll ya. Ada bahan yang belum dilapisi, ada roll karet, ada cetakan untuk cetakannya, ada roll pendingin air, ada pemotong, ada bahan pelapis, ada roll penggerak dan penggulung. Untuk bahan termoplastik atau polyethylene, polipropilen diekstrusi di antara roll penekan karet dan roll logam. Lapisan ekstrusi yang masih lunak melekat pada bagian dalam lembaran, kemudian ditekan oleh roll karet pada roll logam. Sisa lapisan dipotong sebelum digulung dengan roll. Lanjut. Dan di sini ada cetak rotasi. Cetak rotasi sendiri ada bahan termoplastik dimasukkan ke dalam cetakan. Cetakan diputar dan dipanaskan sehingga partikel meleleh pada bagian dalam cetakan. Akibat gaya sentrifugal, partikel cairan melekat pada cetakan membentuk lapisan. Hingga cetakan dibuka dan produk dikeluarkan, mesin disiapkan untuk produk berikutnya. Di sini ada contoh sampel gambarnya. Di sini ada sistem cetak dengan lengan putar. Biasanya dilengkapi dengan lengan putar. Lengan dapat diputar sebanyak 90 derajat dari dapur pemanas ke ruang pendingin. Kadang-kadang ditambahkan ruang pendingin kedua sehingga waktu siklus dapat dikurangi. Seperti ini. Di sini ada cetak tiup. Cetak tiup yaitu untuk prosesnya ada bahan plastik parison dimasukkan melalui hopper, kemudian diekstrusi secara cepat sehingga keluar dari ruang mesin. Pada waktu cetakan ditutup, parison terpotong dan akibat tekanan udara bahan tertekan ke permukaan cetakan. Setelah produk cukup dingin, cetakan dibuka dan produk dikeluarkan. Ini sampel gambarnya. Ada pengendali mandiri, ada udara tekan. Di sini ada katup atau akumulator, ada cetakan, ada pelat, ada pemanas listrik, ada pelat, bimbingan dengan air, ada roda gigi, ada silinder hidrolik.
Untuk mesin pembuat botol secara kontinu. Nah, di sini ada mesin untuk membuat botol. Untuk prosesnya ada pipa yang terbuat dari bahan termoplastik diekstrusi dalam cetakan yang terbuka. Kedua ujung pipa dijepit dan cetakan ditiup. Ketika cetakan ditutup, udara tekan dialirkan ke dalam pipa kosong tersebut melalui pipa pusat dalam cetakan. Dan di sini ada sampelnya untuk pembuatan botol secara kontinu, jadi secara terus-menerus. Untuk mesin pembuat botol secara kontinu itu ada udara tekan mengembangkan plastik sehingga melekat pada dinding cetakan. Setelah didinginkan sebentar, tekanan udara diturunkan dan cetakan dibuka. Botol dikeluarkan dari cetakan dan mesin disiapkan untuk siklus berikutnya. Itu bisa disebut untuk mesin pembuat botol secara kontinu atau secara terus-menerus. Di sini ada cetakan untuk plastik. Bahan cetakan ada baja yang diberi perlakuan panas. Pembuatan cetakan dengan pemesinan presisi. Faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pembuatan cetakan yaitu diperlukan tirus dan sudut-sudut tertentu untuk memudahkan mengeluarkan benda dari cetakan. Diperlukan pen ejector untuk mengeluarkan benda dari cetakan dan harus diletakkan di tempat yang tidak mengganggu. Harus diperhitungkan penyusutan bahan yang biasanya berkisar antara 0,003 hingga 0,009 mm per milimeter. Di sini ada jenis cetakan. Ada cetakan tekan dan cetakan injeksi. Untuk cetakan tekan itu ada cetakan tangan, diisi dan dibongkar di atas bangku. Pada press terdapat sarana pemanasan dan pendinginan. Cetakan semi otomatis terpasang dengan kokoh pada mesin press dan dipanaskan atau didinginkan oleh plat. Pada waktu cetakan membuka, benda dikeluarkan secara otomatis dari cetakan jenis ganda atau tunggal. Dan di sini ada cetakan injeksi. Untuk cetakan injeksi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian terpasang tetap dan bagian yang dapat digerakkan. Permukaan kedua bagian diselesaikan dengan teliti dan saling menutupi dengan tepat. Ruang cetak harus sentral terhadap saluran turun pada cetakan tetap sehingga bahan dan tekanan diteruskan secara merata. Pemandu diletakkan pada belahan cetakan tetap sehingga menjamin ketepatan gerakan belahan yang satunya. Terdapat saluran pendingin pada kedua bahan cetakan dan setelah pendinginan bahan cenderung menyusut dan terlepas dari dinding cetakan sehingga mudah dikeluarkan. Untuk produk yang masih melekat pada inti belahan cetakan yang dapat bergerak dikeluarkan dengan mekanisme injektor. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan dari material plastik dan prosesnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.